Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu haqqa hamdih wa nastaghfiruhu haqqa istighfarih wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wa imamul mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah yang saya muliakan, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia-Nya. Alhamdulillah, masih Allah berikan kepada kita berupa nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan kesehatan bisa kita sama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Seterusnya, salawat berikan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra Abdullah, buah hati Aminah, yang sampai saat ini alhamdulillah ajarannya masih bisa kita dapat laksanakan dengan semaksimal mungkin. Dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seterusnya, khatib tidak lupa berwasiat, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti kata menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah yang saya muliakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu alladzi khalaqakum, yang telah menjadikan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah yang saya muliakan, baru beberapa hari kita melaksanakan sholat Idul Adha. Mari kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melaksanakan kurban pada tahun ini, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kepadanya rezeki yang berkah dan umur yang berkah. Orang-orang yang tidak melaksanakan kurban, mudah-mudahan tahun depan kita semua yang hadir di sini dapat melaksanakannya. Jamaah rahimakumullah yang saya muliakan, karena hidup ini ada batasnya. Hidup ini hanyalah sementara. Sebanyak apapun yang kita kumpulkan, secinta apapun kita kepada harta kita, mau anak kita, mau istri kita, tetap kita tinggalkan. Yang dibawa adalah amal ibadah. Apakah persiapan kita?
ketika menjelang atau ketika kita meninggalkan dunia ini. Karena jamaah rahimakumullah, dalam surah An-Nisa, ketika manusia itu sudah di alam kubur, manusia akan berkata, baik ahli ibadah, baik ahli sedekah, baik ahli infak dan zikir dan sebagainya. Apa perkataan manusia? Ya Allah, sekiranya kau kembalikan aku ke dunia, niscaya tidak aku sia-siakan walaupun 1 detik, tapi tidak ada gunanya. Makanya jamaah rahimakumullah, 3 penyesalan bagi orang-orang yang sudah meninggalkan dunia ini. Ketika seorang bapak atau seorang ibu atau kita nanti tidak sudah di alam kubur, 3 penyesalannya. Yang pertama, apa katanya kepada Allah? Ya Allah, kenapa dulu di dunia saya tidak berinfak, bersedekah dan sebagainya. Inilah penyesalan dia. Karena jamaah rahimakumullah, ketika di alam kubur baru Allah tunjukkan bagaimana bentuk pahala selama ini yang kita lakukan ketika hidup di dunia ini. Kenapa dulu di dunia ya Allah saya tidak kurban? Karena jamaah rahimakumullah yang saya muliakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita berbangkit dari kubur nanti, la tasadu qaila yaumal qiyamah, kata Nabi, tidak bergeser kaki manusia itu sebelum Allah tanyakan 4 perkara. Yang pertama, yus'alu an mali, Allah menanyakan tentang harta kita, dari mana kita peroleh dan ke mana kita habiskan. Makanya sungguh sayang jamaah rahimakumullah, banyak harta tapi tak berkurban. Tapi sungguh sayang jamaah rahimakumullah, ketika banyak harta tapi enggan untuk bersedekah, berimpak. Ini penyesalan kita jamaah rahimakumullah. Tapi apa boleh buat? Sekiranya Allah kembalikan kita ke dunia ini, niscaya kita akan berkata, kita akan sedekahkan semua harta yang kita dapat ketika hidup di dunia ini. Tapi apa boleh buat, tidak ada lagi gunanya. Itu yang pertama jamaah rahimakumullah. Yang kedua, apa penyesalan seorang bapak, seorang ibu, atau kita nanti ketika kita sudah di alam kubur. Yang kedua, ya Allah, kenapa dulu di dunia saya tidak banyak baca Al-Quran? Makanya jamaah rahimakumullah, alangkah beruntungnya orang-orang yang bisa baca Al-Quran setiap saat atau setiap hari. Dia tak pernah meninggalkan baca Al-Quran. Tapi alangkah meruginya umat Islam zaman sekarang kalau belum bisa baca Al-Quran. Jangan malu jamaah rahimakumullah, panggil ustazah ke rumah kalau tak pandai baca Al-Quran. Panggil ke rumah untuk belajar, daripada nanti malu di pandangan Allah subhanahu wa ta'ala ketika di padang mahsyar. Lebih baik kita malu hari ini jamaah rahimakumullah di pandangan manusia. Yuk kita baca Al-Quran. Karena sabda Nabi SAW dalam hadisnya, orang-orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata atau terbakun-bakun, artinya tidak bisa membedakan mana perbedaan ikhfa dan izhar. Tidak tahu dia mana mad asli atau idgham mal gunnah atau idgham bila gunnah. Maka jamaah rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam 1 huruf Allah berikan 2 hasanah atau kebaikan. Orang-orang yang membaca Al-Quran dengan fasih, tahu dia perbedaan mana ikhfa dan izhar, mana idgham al gunnah, mana idgham bil gunnah atau tarkik tartabib. Bisa dia membedakannya, maka balasannya adalah surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah rahimakumullah, masih Allah berikan kepada kita kesempatan kehidupan. Mari kita pergunakan waktu kita dengan semaksimal mungkin sebelum datang hari sibukmu. Karena Nabi SAW, iktanim khomsan qabala khomsin, ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Hayataka qabala mautik, hidupmu sebelum matimu, mari pergunakan.
Masa lapangmu sebelum datang masa sibukmu, pergunakan. Jangan tunggu-tunggu. Nantilah wahai ustaz, nanti wahai saudaraku, umur 40 tahun atau 50 tahun baru saya taubat, baru saya baca Al-Quran, baru saya sholat berjamaah. Takutnya belum sampai sudah Allah cabut ruhnya sebelum kita menyesal. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, apa penyesalan seorang manusia, seorang bapak, seorang ibu, atau kita nanti ketika sudah di alam kubur? Yang ketiga, ya Allah, kenapa dulu saya tidak sholat berjamaah? Tidak sempat berjamaah ke masjid, silakan berjamaah di rumah. Karena jamaah rahimakumullah yang saya muliakan, disitulah Allah tunjukkan bagaimana hebatnya pahala berjamaah ketika kita sudah di alam kubur. Berarti kita sebagai insan yang dhaif, umat Muhammad, masih Allah berikan kepada kita kekuatan. Mari kita laksanakan dengan semaksimal mungkin. Apa kata Nabi? Pergunakan waktumu dengan sebaik mungkin. Masa sehat sebelum datang masa sakitmu, mari kita pergunakan. Karena jamaah rahimakumullah yang saya muliakan, kehidupan ini kalau kita tidak paksakan diri kita untuk ibadah atau untuk kebaikan, siapa lagi yang untuk memaksakannya? Makanya saya bangga ketika hari Jumat atau sholat Maghrib, sholat Isya, ketika seorang anak datang ke masjid, saya bangga. Ketika seorang remaja datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, saya bangga. Kenapa? Mereka sampai bisa berjamaah ke masjid. Jangan kita bangga ketika orang tua datang ke masjid berjamaah, itu sudah wajar. Tapi ketika seorang tua sudah umur 60 tahun tidak mau sholat berjamaah, tidak mau sholat menghadap kepada Allah, itu sudah kurang ajar. Makanya jamaah rahimakumullah yang saya muliakan, siapa lagi yang merubah diri kita kalau bukan diri kita? Mungkin jamaah rahimakumullah sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadikan iktibar pedoman kepada kita keseluruhan. Mari kita tingkatkan kualitas keimanan kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bil ayati wasil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhan nas, faya ayuhan nas, faya ayuhan nas, ittaqullah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Waradallahu ma'ala irbatil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabat ya jama'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'hum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah,
Allahumma barik lana fima khalaqta hadzal baldah ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum washkuru ala ni'amihi yazidukum wa la zikrullahi akbar. Thank you.